Tanggal 29 Desember, hari ke-364. Bacaan Wahyu pasal 14 sampai pasal 16. Mencurahkan 7 cawan. Garis besar. Ditemani dengan nyanyian dari 144.000 orang, pencurahan terakhir murka Allah dimulai. Bumi sudah matang karena kejahatannya dan layak menerima malapetaka yang akan menimpanya. 7 malaikat tiba dengan 7 cawan penuh dengan wabah, sampar, penyakit, dan kematian. Ketika cawan murka Allah dicurahkan, yaitu penghakiman yang benar dan adil, Wahyu pasal 16 ayat 7, orang-orang menolak untuk mengakui Sang Pencipta dan mengutuk Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Wahyu pasal 16 ayat 11. Setelah pengosongan dari cawan ketujuh, suara keras dari surga menyatakan, "Sudah terlaksana." Wahyu pasal 16 ayat 17. Renungan harian. Kapan terakhir kali pasangan Anda marah pada Anda? Apakah Anda ingat keadaannya? Bagaimana terakhir kali bosmu marah padamu? Apa hasilnya? Kemarahan bisa menjadi emosi yang menakutkan. Apakah diungkapkan oleh pasangan, atau anak, teman, atau musuh? Sekarang bayangkan bahwa bukan manusia yang marah pada Anda, tetapi Allah alam semesta, Tuhan yang menciptakanmu dari debu. Tuhan yang suatu hari akan menghancurkan unsur-unsur dunia dalam nyala api. 2 Petrus pasal 3 ayat 10 dan 12. Bagaimana Anda menghadapi kemarahan semacam itu? Kemana Anda akan pergi untuk menghindarinya? Jawabannya tentu saja tidak ada. Hari ini Tuhan masih menawarkan kasih dan belas kasihan-Nya. Tetapi akan datang suatu hari ketika murka dan penghakimannya akan dicurahkan ke atas semua orang yang telah mengabaikan undangannya. Anda akan mengalami hal ini jika Anda menolak tawaran keselamatannya di dalam Yesus Kristus. Dan itu juga berarti anggota keluarga dan teman Anda yang belum diselamatkan. Dan itu berarti tidak ada waktu yang lebih baik daripada sekarang untuk memperingatkan mereka yang Anda kasihi atas resiko yang mereka hadapi dengan melanjutkan ketidakpercayaan mereka. Bisakah Anda tetap menunggu untuk tidak melakukannya sekarang? Mereka yang mencintai cara iblis akan menentang cara Allah, tetapi mereka tidak bisa melarikan diri dari murka Allah. Pendalaman. Pesta buah sulung. Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Siapakah 144.000 orang itu? Jawabannya dapat dan telah diperdebatkan tanpa henti. Tetapi tidak ada yang dapat menyanggah keterangan tentang mereka seperti yang dituliskan dalam ayat 4. Di mata Allah, mereka adalah persembahan buah sulung, hasil panen pertama yang telah ditentukan dalam salah satu dari 7 perayaan bangsa Israel. Lihat Imamat pasal 23 ayat 9 sampai ayat 14. Orang-orang percaya ini ditetapkan sebagai persembahan khusus untuk Allah. Wahyu pasal 14 ayat 4. Harmagedon, gunung kecil yang besar. Wahyu pasal 16 ayat 16. Terlepas dari signifikansinya dalam masa Alkitab, di mana lokasi Harmagedon menjadi saksi 2 kemenangan besar, yaitu Hakim-Hakim pasal 5 ayat 19 dan Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai dengan 25, dan 2 kekalahan besar, 1 Samuel pasal 31 ayat 4 sampai 10 dan 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 29 sampai 30. Lokasi di sekitar Megiddo
telah menjadi tempat pertempuran yang melibatkan Pompei, Napoleon, Alexander Agung, dan baru-baru ini Lord Allenby dalam pertempuran Yerusalem pada tahun 1917. Wahyu menggambarkannya sebagai tempat pertempuran final terakhir di dunia antara Tuhan dan kekuatan kejahatan. Wahyu pasal 16 ayat 16. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Wahyu pasal 14. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta, dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Pemberitahuan tentang penghakiman. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah, dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia, yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, Sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, Tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Tuaian di bumi. Dan aku melihat, sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, Ayunkanlah sabitmu itu, dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah, ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Katanya,
ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong buah pohon anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah. Tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Wahyu pasal 15. Nyanyian mereka yang menang. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. 7 malaikat dengan 7 cawan murka Allah. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di surga. Dan ke-7 malaikat dengan ke-7 malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ke-7 malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ke-7 malapetaka dari ke-7 malaikat itu. Wahyu pasal 16. Ke-7 malapetaka. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ke-7 malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil Engkau, Engkau yang ada dan yang sudah ada, Engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan, Allah, yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Dan mereka yang menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata.
Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawanya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, "Sudah terlaksana." Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat.